Haleluya, shalom bagi kita semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana melahirkan generasi-generasi berikutnya yang luar biasa bagi Tuhan, menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Bagaimana peranan orang tua menentukan, bagaimana peranan gembala, pemimpin-pemimpin rohani, bapak rohani menentukan. Dan saat ini saya akan bagikan kepada saudara bagaimana peranan generasi itu sendiri, peranan the next generation itu sendiri, peranan anak-anak muda itu sendiri menentukan mereka di dalam keberhasilan mereka. Hai anak-anak muda, dengarkan ini. Ini akan membawa kemenangan kepada engkau. Yaitu apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, yaitu bicara tentang doa. Doa. Pentingnya membangun komunikasi dengan Tuhan. Pentingnya membangun kehidupan doa setiap hari. Penting sekali engkau berdoa setiap hari. Setiap hari memberikan waktu berdoa. Di Taman Getsemani, ketika Yesus sedang berdoa, murid-muridnya tidur. Dan setelah 1 jam kemudian Yesus mendatangi murid-muridnya dan berkata, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Yesus sedang mengingatkan tentang pentingnya arti berdoa. Doa itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kita mau sukses, maka kita perlu membangun kehidupan di dalam doa. Banyak orang bisa memberikan waktunya kumpul di kedai kopi berjam-jam. Banyak orang bisa memberikan waktunya ngomong di telepon sampai berjam-jam. Banyak orang bisa memberikan waktunya menonton televisi sampai berjam-jam, melihat YouTube sampai berjam-jam. Tetapi ketika berbicara tentang berdoa, mereka katakan, "Aku tidak punya waktu. Aku terlalu sibuk." Padahal mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara tentang hal-hal yang bodoh dan tidak berguna. Ngalur ngidul, bergosip. Tapi ketika berdoa, mereka katakan, "Saya terlalu sibuk." Hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, baik anak muda maupun engkau yang sudah menjadi orang dewasa, sudah berumah tangga, bahkan mungkin usiamu sudah tua, engkau perlu doa. Engkau perlu membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan di dalam doa. Berdoa sangat penting. Yesaya 22 ayat 30, firman Tuhan berkata, "Tidak adakah satu orang pun yang mau berdiri di tengah-tengah tembok ini, di tengah-tengah pintu ini dan mempertahankan negeri ini." Berbicara mengenai kehidupan doa. Kehidupan doa. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang ke-16. Dikatakan, "Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela." Ini berbicara mengenai kehidupan doa, Bapak Ibu. Ketika ada masalah yang terjadi di sekitar kita, kita tahu bahwa iblis selalu menaruh kegagalan dalam kehidupan kita. Iblis selalu merancangkan ketidakberhasilan dalam kehidupan kita. Iblis selalu merancangkan kebangkrutan dalam kehidupan kita. Bahkan iblis selalu merancangkan kematian dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa untuk diri kita. Kita perlu berdoa untuk orang lain. Membela perkara orang lain. Doa adalah peperangan rohani. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan.
Sebabnya dia katakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Di dalam pergumulan Yesus, karena dia tahu dia akan mati. Di Taman Getsemani itu dia berjuang, dia bergumul, karena dia tahu esok hari dia akan menghadapi kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaanmu, pikiranmu kalau engkau mengetahui bahwa kematian sedang menghadang engkau? Ketakutan yang luar biasa pasti datang menghantui kehidupanmu. Tingkat stres yang sangat tinggi. Dan firman Tuhan katakan, Yesus yang pada saat itu merupakan seorang manusia biasa, karena dia datang ke dalam dunia untuk menjadi seorang manusia seperti saya dan saudara. Dan sebagai seorang manusia, dia memiliki tingkat stres. Karena dia punya perasaan sebagai seorang manusia, jiwa seorang manusia. Sehingga firman Tuhan katakan, sampai keluar keringat darah. Dalam percakapan saya dengan seorang dokter, dokter itu mengatakan, keluar keringat darah karena pecah pembuluh darah. Kenapa bisa pecah pembuluh darah? Karena stres yang sangat tinggi, yang membuat tensi yang sangat tinggi, pecah pembuluh darah. Dan itu dialami Yesus, Bapak Ibu. Itu dialami Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Murid-murid tidak mau tahu. Mereka merasa, aku lelah, kami capek, kami mau tidur. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ayo berdoa, berdoa. Karena berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 59 ini dikatakan, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Di dalam Yesaya pasal yang ke-64, ayat yang ke-7, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tidak ada yang memanggil namamu, tidak ada yang berdoa atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, untuk menaikkan doa kepadamu, memegang tanganmu. Tidak ada yang berdoa. Firman Tuhan katakan, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Ada waktunya Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-15 dikatakan di situ, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Ketika tidak ada orang yang mencari dia, ketika tidak ada orang yang menaikkan doa kepadanya, maka dia menyembunyikan diri. Dan itulah saat-saat yang dicari oleh si jahat, iblis itu. Itulah waktu yang dinanti-nantikan oleh si jahat. Karena ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka apa yang terjadi? Apa yang ada di wajah Tuhan, Bapak Ibu? Seringkali ketika kita menerima doa berkat, gembala sering mengatakan, kiranya wajahmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau perlindungan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, maka ada perlindungan, ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Bayangkan kalau Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepadamu, melainkan menyembunyikan wajahnya kepadamu. Apa yang akan terjadi? Tidak ada pertolongan bagi kita.
Dan itulah saat-saat yang dinanti-nantikan oleh iblis. Tuhan menyembunyikan wajahnya, sehingga iblis membuat kita sibuk dengan segala macam urusan kita, membuat kita lupa untuk berdoa, lupa untuk mencari wajah Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, membangun kehidupan doa yang teratur, setiap hari mendatangi Tuhan, setiap hari berjumpa dengan Dia. Apa yang terjadi ketika setiap hari kita berjumpa dengan Dia? Maka dengan mudah, dengan gampang Dia menemui kita. Ketika ada hubungan yang akrab, ketika ada hubungan yang intim, kita dengan mudah bisa berjumpa dengan siapa saja. Siapa yang bisa berjumpa dengan Bapak Presiden? Ada banyak sekali protokol. Tetapi orang-orang yang ada di istana, mereka tidak butuh ini dan itu, protokol ini dan itu untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Setiap hari mereka bisa bertemu dengan Bapak Presiden, karena mereka ada di dalam istana itu. Mereka tinggal di dalam istana itu. Mereka sudah menjadi seperti keluarga. Demikian juga setiap hari ketika seseorang menghampiri Tuhan di dalam doa, menaikkan doa. Ketika engkau menaikkan doamu, engkau sedang mengetuk pintu rumah Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku hadir, ini aku datang menghadap engkau. Dan dengan mudah Tuhan akan menghampiri engkau, akan menyatakan wajahnya kepadamu, akan memperlihatkan wajahnya kepadamu. Maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera, engkau akan mendapatkan perlindungan, engkau akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Itulah sebabnya penting sekali kita untuk berdoa. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya membangun satu kehidupan doa dari mulai waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memberikan hidup saya kepada Dia. Saya masuk sekolah tinggi teologi. Dan di sekolah itu, di dalam asrama itu, saya diajar untuk hidup bergantung dengan Tuhan. Kami tidak boleh telepon ke orang tua untuk minta uang. Ketika kami kehabisan ini dan kehabisan itu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kami, kami tidak boleh menelepon. Karena pada zaman itu tidak ada handphone, Bapak Ibu. Handphone hanya dimiliki oleh orang-orang yang ekonomi sangat tinggi. Menengah ke bawah tidak ada handphone pada waktu itu. Dan kami tinggal di asrama. Telepon, yang ada telepon, dan itu pun berada di kantor. Kami mahasiswa tidak mungkin masuk ke kantor untuk mengambil telepon, memakai telepon. Ketika ada yang menelepon, baru kami dipanggil. Dan bagaimana? Saya pernah suatu hari kehabisan sabun mandi. Cuman pada waktu itu dari Medan saya diperlengkapi dengan sabun Super Musa warna biru. Mungkin saudara yang orang-orang tua ingat itu Super Musa untuk cuci kain. Batangan saudara. Itu banyak saya bawa dari Medan. Sehingga saya pernah mandi dan cuci rambut dengan Super Musa. Rambut saya menjadi keras. Kenapa? Sudah tidak ada uang. Anak asrama. Puji Tuhan, asrama itu dibayar sebulan sekali, sehingga makan kami aman di asrama itu, saudara. Tetapi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain, kami harus keluar di hari-hari weekend, dan itu butuh uang. Kalau tidak ada uang, ya udah duduk diam di asrama. Sehingga kami harus menggunakan lutut kami untuk berdoa. Berdoa sampai
Tuhan yang bekerja menjamah hati orang tua kami dan menelepon kami dan mengirimkan uang kepada kami. Kami berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami, buka jalan bagi kami. Sehingga Tuhan mengetuk hati seseorang dan mengirimkan berkat kepada kami. Mereka menelepon kami atau bertanya kepada orang tua kami, meminta nomor rekening kami, dan memberkati kami. Itulah yang bisa dikerjakan doa. Tuhan memperhatikan anak-anaknya, dan Tuhan memberikan kesuksesan kepada engkau ketika engkau berdoa. Ayo, mari berdoa. Saya akan lanjutkan dalam pelajaran kita selanjutnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mereka yang sedang merancangkan kesuksesan bagi hidup mereka. Mereka ingin meraih kesuksesan bagi hidup mereka. Maka pada hari ini, biarlah firman-Mu yang sudah kusampaikan menguatkan mereka, memotivasi mereka untuk membangun suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Untuk mereka membangun diri di dalam doa, mencari wajah Tuhan, setiap hari berdoa. Maka biarlah mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Setiap hari biarlah mereka putuskan pada hari ini, minimal 1 jam mereka akan berikan waktu untuk berdoa, mencari wajah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. Jesus bless you. Shalom.